sih sebenarnya kekurangan daripada PT perorangan? Office Now, temannya pebisnis. Baiklah, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang paling sering ditanya oleh teman-teman kepada Office Now. Dan terima kasih kepada tim daripada Office Now University yang telah menyiapkan bahan atau materi untuk Anda pada saat ini. Apa itu pertanyaannya? Adalah, apa sih sebenarnya kekurangan daripada PT perorangan? Yuk, mari kita simak. Apa sih kekurangan daripada PT perorangan? Ya, yang pertama begini. PT perorangan itu hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, usaha kecil dan mikro itu adalah usaha yang maksimal modalnya itu sampai dengan 5 miliar, ya. Jadi kalau misalnya bisnis Bapak Ibu itu modalnya di atas 5 miliar, maka sudah otomatis tidak bisa menggunakan PT perorangan. Ya, oleh karena PT perorangan hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro yang modalnya maksimal 5 miliar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih kekurangan daripada PT perorangan? Sebagaimana kita ketahui bahwa PT perorangan itu didirikan hanya dengan satu orang saja. Otomatis seluruh kepemilikan saham di dalam perusahaan itu adalah hanya milik satu orang, tidak boleh ada dua orang. Nah, kalau misalkan di satu waktu ada investor yang ingin masuk untuk mendanai atau memberikan modal kepada perusahaan kita, sedangkan status daripada perusahaan kita itu adalah PT perorangan, maka bingung orang ini seperti apa perhitungan sahamnya, ya. Kenapa? Karena nggak bisa lebih daripada satu orang di dalam mendirikan PT perorangan, sehingga opsi pada saat ada investor atau pemodal untuk masuk lalu ingin dikonversi dalam bentuk saham modal yang dia ingin berikan itu tidak bisa. Ya, jadi nggak bisa ya kalau misalkan ada investor atau pemodal yang masuk. Ending-endingnya atau akhir-akhirnya biasanya mereka akan membuatkan PT yang umum ya, atau PT baru yang bentuknya itu PT umum yang pendirinya itu bisa lebih dari satu orang. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga adalah PT perorangan ini masih dianggap kurang kredibel ya, karena pada saat ini semua orang juga tahu bahwa PT perorangan itu adalah usaha kecil dan mikro (UMKM) dan didirikan oleh satu orang saja. Jadi pemikiran itu tentunya pasti melekat di dalam di dalam masyarakat pada saat kita ingin berbisnis ya. Pada saat kita berbisnis mungkin kita akan bertanya, Pak, mohon maaf, ini PT Bapak apakah PT umum atau PT biasa atau PT perorangan? Nah, di saat kita sebutkan bahwa perusahaan kita adalah PT perorangan, mungkin bisa saja di dalam pemikiran mereka, wah ini PT perorangan, pemiliknya hanya satu orang, kredibel nggak ya? Nah, itu ya yang ketiga. Nah, lalu yang keempat adalah sulit untuk mendapatkan tender dari instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, begitu juga dengan perusahaan swasta besar. Ya, jadi kalau kita ingin mendirikan PT perorangan, lalu kita ada rencana untuk masuk kepada tender-tender di BUMN, BUMD, perusahaan swasta besar, itu agak berat ya, karena rata-rata persyaratan daripada untuk mengikuti tender di pemerintahan ini, BUMN atau badan usaha milik negara, dan BUMD badan usaha milik daerah, dan juga perusahaan besar, itu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang mereka berikan ya, supaya dipenuhi oleh mereka yang mengikuti tender. Salah satu syarat yang paling utama adalah selain permodalan dan lain-lain adalah akta dan akta pendirian perusahaan ya, yang dari notaris. Nah, PT perorangan itu kan nggak ada akta dari notaris ya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga akhirnya mereka secara administrasi saja itu sudah tidak lolos secara administrasi. Kita belum bicara perkara yang lain ya, permodalan dan lain-lain segala macam. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa informasi terkait dengan 4 kekurangan mendirikan PT perorangan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.